Maminku semuanya, balik lagi di channel aku, channel yang akan coba mengupas, mereview dan memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia ya. Seperti biasa dengan catatan kita semua panjang umur dan sehat walafiat, amin gitu ya. Dan untuk kalian yang lagi melakukan aktivitas, dengan catatan aktivitasnya itu ya yang halal-halal aja lah jangan yang haram kalian kejar juga ya. Mau itu lagi buka usaha, mau itu lagi kerja ataupun lagi bisnis apapun, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan dan kendala apapun ya. Aku akan coba review 4 pertandingan di video kali ini seperti biasa mainnya selalu 4 ya. Kalau 4 aja ini udah lama, gimana mau lebih dari 4 gitu ya. Di sini ada dari final Piala Dunia antar klub gitu ya. Jadi kalau disingkat itu kalau bahasa Jepangnya FIFA Club World Cup gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya yang tadi aku sebut ya. Ada dari Liga Rumania, Liga Italia dan juga Liga Inggris ya. Ini di klub Piala Dunia antar klub ini di final ini ya. Sebelum-sebelumnya ini adalah nanti kita bahas. Pokoknya langsung aja langsung ini pertandingan pertama ada Manchester City bertemu dengan Fluminense. Antara kedua klub di sini nggak terdaftar ataupun ya bisa aja di sini nggak ditulis gitu ya, karena kan ini mungkin privasi gitu ya, ataupun di luar hak kendali pihak penyelenggara ya, di luar liga masing-masing men. Kalau kita lihat penarikan di sini udah jelas ini men ya, keterangannya final Piala Dunia FIFA antar klub final men ya. Kita langsung ke head to head. 5 pertandingan City, 3 menang, 1 imbang, 1 kali menderita kekalahan. Ini salah satunya kemarin lawan si Urawa Reds, ini klub asal Jepang men, dibantai 0-3 sama City. Sedangkan Fluminense 5 pertandingan terakhir, 3 menang, 2 kalah. Ini juga klub asal Arab Al Ahly men ya, dihajar sama si Fluminense 2-0. Sedangkan untuk head to head ini baru perdana men, ataupun pertama kali mereka bertemu men ya. Jumpanya ya udah pasti di Piala Klub antar dunia men, antar negara men. Gak mungkin dijumpa di Liga Eropa, Liga Amerika, dari berdua ini aja udah lain benua gitu men. Jadi dipertemukanlah di sini dulu men ya. Piala Dunia antar klub tadi ini men ya. Kalau gitu kita next langsung balik ke halaman si Bandot. City bertemu dengan Fluminense. Handicap terkecil ada 1,5 dan 1/3/4. Over undernya ada 2/3/4 dan juga 3. Terus terang men ya, kalau dilihat dari head to head men ya, ini ya kan nggak pernah jumpa. Cuman kalau dari statistik benua ya, tetap itu benua Eropa menjelajahi ataupun menjuarai sepak bola dunia men. Itu Eropa nomor 1, nomor 2 baru Amerika, baru Asia men ya. Tapi yang namanya final men ya, klub apapun yang masuk final itu nggak bisa dipandang remeh, mau dari benua apapun. Tapi kalau udah namanya final, cari juara 1 dan 2 itu tetap men nggak bisa dipandang sebelah mata. Terus terang aku di sini nahan men atau nampung 1/3/4 Fluminense dengan mengambil over 3. Skor prediksi menurut dari aku di sini mungkin Fluminense ini kalah dengan skor yang tipis men ya, 2-1, atau bisa aja Fluminense memberikan perlawanan itu men, berhasil menahan City di babak 1 dan 2 ataupun di 90 menit. Karena kalau kita nahan men ya, itu waktunya cuma di 90 menit aja men ya. Mudah-mudahan Fluminense berhasil menahan di 90 menit aja men ya. Sisanya ya udah terserah orang nih mau siapa yang menang. Yang penting kita dapat cuan ngalir men ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua dari lanjutan Liga Rumania. Ada Dinamo Bukares bertemu dengan Voluntari. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk rangkuman pemain yang cedera juga di sini gak ada amen ya. Ini mungkin karena liganya liga menengah ke bawah amen ya. Kita next langsung ke peringkat. Oke, di sini persaingan papan bawah men, tim tamu Voluntari posisi 13, 20 pertandingan 24 poin, sedangkan Dinamo Bukares posisi 15, 20 pertandingan 13 poin. Perbedaan separuh poin men di antara kedua klub ini men, cukup jauh memang men, tapi semua ini zona merah. Keterangan di sini Liga 1 degradasi men. Ini degradasi ke Liga 1. Ini sekarang divisi utama ataupun liga yang utama lah pokoknya men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Dinamo Bukares 1 menang 1 imbang 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan Voluntari 2 menang 2 imbang dan 1 kali menderita kekalahan.
Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Bukares menangnya 3 kali, Voluntari menang 1 kali. Tapi perlu dicatat ini men ya, ini semua tahun 2001 men ya. Sedangkan ini di pertemuan terakhir men di 2023 bulan 8 men, main di Voluntari men ya. Tapi kalah Voluntarinya 2-3 men. Kalau dilihat dari statistik head to head menang Bukares men ya. Tapi kalau dilihat dari statistik peringkat men yang kayak kita bahas tadi men sebelum ini men, itu ya poinnya aja udah beda separuh gitu men. 14 sama 20 13 sama 20 berapa 27 men ya. Beda separuh men ya. Jadi bisa kita nilai sendiri. Biar lebih jelas kita balik ke halaman si Bandot. Dinamo Bukares bertemu dengan Voluntari. Handicap dan over under hanya ada satu pilihan. Handicapnya 1/4, Bukares yang ngepur. Over undernya ada 2/4. Terus terang aku to the point langsung men. Aku tampung atau nahan Voluntari 1/4. Ambil over 2/4. Skor prediksi menurut dari aku berimbang 1-1 atau bisa aja keajaiban men. Voluntari menang 1-2. Aku tetap menjagokan Voluntari walau di head to head tuh si Bukares yang menang. Tapi tetap dari pertandingan semua itu bukan cuman ini yang pernah dilewati mereka gitu men. Pertandingan sebelumnya, 5 pertandingan sebelumnya yang utama men, yang terutama gitu men. Ya Bukares itu di bawah si Voluntari di 5 pertandingan yang terakhir antara kedua klub ini men. Makanya aku menjagokan si Voluntari. Kita lanjut ke pertandingan ketiga, lanjutan Liga Italia. Salernitana bertemu dengan AC Milan. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua klub ada beberapa pemain yang udah pasti absen. Dari Salernitana di sini cuma satu, Okoa, satu pemain udah pasti absen men. Ke kubu Milan ada 4 pemain udah pasti absen. Caldara, Kalulu, Pobega dan juga Thiaw. Sedangkan Okafor, Pellegrino dan Sportillo 3 pemain masih dipertanyakan. Berarti total ada 7 pemain men. Kita next ke peringkat. AC Milan tim tamu posisi 3, 16 pertandingan 32 poin. Sedangkan Salernitana ya paling pojok men, 20 men, posisi 20, 16 pertandingan 8 poin. Hanya 1 kali menang dari 16 pertandingan, 5 kali draw, 10 kali kalah men. Golnya aja minus 22 men ya. Ya di sini ya nggak tahu lah untuk Salernitana men ya. Sedangkan untuk AC Milan ini ya lagi berusaha keras lah untuk mempertipis ataupun memperkecil ketinggalan dari poinnya si Juve men ya. Soalnya terpaut 5 poin men, sedangkan si Bolonya di sini berusaha mengejar, hanya terpaut 4 poin aja men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Salernitana 1 menang 1 imbang dan 3 kali menderita kekalahan. Pembantaian terjadi di 3 terakhir ini men ya. Dengan AC Milan 5 pertandingan terakhir 3 menang 2 kalah. 2 kalah di sini lawan Atlanta dan juga lawan Dortmund men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Milan menang 3 kali, 2 di antaranya imbang men ya. Terakhir bertemu bermain imbang di San Siro 1-1 men. Ini di musim lalu men. Ini musim penutupan men, musim lalu ya. Aku rasa mungkin Mafia udah banyak turun tangan gitu men. Apalagi Liga Italia yang hobi bola, yang gemar ngebet itu pasti tahu Liga Italia itu kayak mana men sistemnya men. Kita balik ke halaman si Bandot. Salernitana bertemu AC Milan. Handicap terkecil ada 1 dan juga 1/4 Milan yang ngepur. Over undernya ada 2,5 dan juga 2/3/4. Di sini ada pur 1 men, langsung bulat aja aku ngepur Salernitana 1, ngambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku 0-2 atau 1-3 Milan yang menang. Aku rasa untuk selisih 2 gol dapat untuk AC Milan sendiri karena statistik Salernitana ya memang betul-betul rusak gitu men, betul-betul jelek gitu men ya. Kita lanjut ke pertandingan keempat, ada lanjutan Liga Inggris. Aston Villa bertemu dengan Sheffield. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Ada beberapa pemain yang udah pasti absen. Dari Aston Villa di sini ada 4 pemain, Buendia, Kamara, Mings dan juga Traoré. Tielemans dan juga Torres 2 pemain masih dipertanyakan. Dari Sheffield ada 6 pemain yang udah pasti absen. Basam, Brewster, Davis, Egan, Jeff Bison dan juga Norrington Davis men, yang masih pertanyakannya nihil. Berarti 6 banding dengan 6 sama men. Hanya saja di Aston Villa 2 yang masih dipertanyakan. Kita next ke peringkat. Aston Villa posisi 3, 17 pertandingan 38 poin. Sedangkan si Sheffield sama kayak Salernitana tadi men ya, posisi paling pojok 20, 17 pertandingan hanya mengumpulkan 8 poin. Di sini masih mending Sheffield men, ada 2 kali menang men. Sedangkan Salernitana ini enggak gitu men ya. Ini kita bahas Liga Inggris bukan Liga Italia. Liga Italia udah selesai men ya. Untuk Aston Villa sendiri men, di sini ini seru sengit pertarungan Liga Inggris ini men ya. Bedanya nih
Aston Villa dengan Liverpool poin sama, hanya saja selisih gol yang membedakan. Dan Aston Villa dengan Arsenal hanya beda 1 posisi aja, men. Arsenal peringkat pertama, men. Dengan City di sini ya memututi di posisi 4 dengan selisih 4 poin dari Aston Villa sendiri, men. Ini sengitnya Liga Inggris, men. Selisihnya nggak terlalu jauh-jauh kali, men. Paling jauh itu ya 5, 6, 7 lah mungkin paling jauh, men. Kalau untuk papan atas saja, tapi men, kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Aston Villa 3 menang 2 imbang. Bagus, men, ya trennya, men. Positif kali nih, men. Gak pernah kalah sama sekali, men. Sedangkan Sheffield ya saya tanya lagi, men, 1 kali menang dan 4 kali menderita kekalahan. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Sheffield 2 kali menang, Aston Villa menang juga 1 kali. Tapi terakhir bertemu tahun 2021, 2,5 tahun yang lalu, men. Nah, ini ya udah pasti beda semua, beda sistem, beda apalah pokoknya, beda manajemen, beda pelatih, beda pemain, semua beda, men. Hanya saja mungkin yang sama itu tetap stadionnya, men, dan rumputnya mungkin, men. Kita balik ke halaman si Bandot. Aston Villa kontra Sheffield, handicap terkecil ada 1/3/4 dan juga 2 pila yang ngepur, men. Over undernya ada 3 dan juga 3/4. Terus terang, men, aku menjagokan tuan rumah udah pasti lah, men, Aston Villa, tapi aku ngepur 1/3/4 aja lah, men. Dan mengambil over 3, skor prediksi menurut dari aku 3-1 atau ya bisa aja kebantai juga 4-0 gitu, men. Bisa, aku rasa bisa, men, karena Aston Villa main di kandangnya sendiri. Pula lagi, men, dia udah lolos di Conference League, men, udah nggak ada beban lah, paling ya tinggal ngejar Carabao sama Liga inilah, jaga-jaga posisi, men, ya, supaya musim depan dia masuk di Liga Champions, men, ya. Udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih tak terhingga untuk semua para pemainku yang udah mau singgah, mampir, coret-coret apalah semua pokoknya, men. Apalagi yang udah mau zubrek, biar Tuhan yang balas, men, ya. Jangan lupa juga mampir di channel TikTok aku, men. TikTok aku tuh ada 2, satu namanya Counter Attack, yang satu namanya Kick Off. Yang Counter Attack ini aku baru ganti nama, men. Yang dulunya awalnya Kapten Cemot, men, ya. Aku udah jelasin juga di video-video sebelumnya, men, ya. Yang mau gabung ke grup WhatsApp langsung japri aja, men, gratis, men. Aku pertegas sekali lagi, gratis sampai kapanpun, men, ya. Oke, kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam semangat dari aku, men. Salam Bravo, men.